أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. Bareng-bareng yang semangat biar kita tunjukkan kepada para buaya ya Bu ya. Bareng-bareng qad kafani ilmu rabbi. Lanjutkan. Apal enggak? Saya ulangi lagi. Ibu apal nggak tadi sholawatannya? Nggak apal juga? Ulangi yang pertama, siap? Udah dibuka kan YouTube-nya? Hama qalbi. Lanjutkan. Ya udah, sekarang ibu-ibu berarti nggak hafal sholawat. Tadi saya ngeliatin bapak-bapaknya pada ngetawain ibu-ibu semua, karena ibu-ibu nggak hafal. Ini kalau sampai bapaknya nggak hafal, sorakin yang kenceng ibu ya. Ini khusus buat bapak-bapak. Tolong semangat untuk bapak-bapak, tunjukkan kepada para pecinta buaya kalau kita hafal sholawat. Siap? Salatullah salamullah berarti bapak-bapak hafal sholawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu mau dicoba lagi? Coba. Hanya dia. Giliran dangdut apal. Kalau bapak diuji lagi apal. Buktikan. Yo bapak-bapak sekali lagi. Ya Nabi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bapak-bapak semuanya hafal sholawat. Alhamdulillah. Ibu nanti berarti pulang ngapalin sholawat semuanya ibu ya. Ayo, kalau memang kita pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita buktikan bahwa lisan kita sering menyebutkan orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini tadi saya dapat request dari panitia, ada gelar sorban. Jadi kita sholawatan bareng-bareng. Ada panitia udah siap? Panitia sudah siap? Ayo bareng-bareng. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashab man qad wa'ada. Wal ali wal ashab من قد وعدا. صل وسلم دائما على حمد
صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا آيات revisi timbang nonton TV luwih becik ngaji ahbabul maulana wadah kanggo ngaji kumpul karo habaib lan para kiai salli wa sallim daiman ala ahmad salli wa sallim daiman ala ahmad wal ali wal ashab man qad wa'ada wal ali wal ashab liman qad wa'ada وسلم دائما على عمد صلي وسلم دائما على عمد والآل والأصحاب من قد وعد والآل والأصحاب من قد وعد صلي وسلم دائما على عمد صلي وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب من قد وعد والآل والأصحاب لمن قد وعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Guru kita yang kita nanti-nanti sudah hadir di tengah-tengah kita, maka tidak pantas dan tidak layak untuk saya bicara panjang lebar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah sekalian, kita langsung saja simak bersama mau'izah hasanah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun selaku Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati di wilayah Kerawang ya, di daerah apa namanya ini, Pancawati. Alhamdulillah ini ketemu dengan Gus Wahid ya, dengan Gus Haris yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama bersenang-senang sholawat, ikut bersenandung membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, bahagia salah satu hal yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membahagiakan orang lain. Itu salah satu yang dicintai oleh Rasulullah. Malam hari ini kita ikut sholawat, semoga bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Rasulullah pernah ditanya, apa amal yang terbaik Rasulullah? Salah satu jawaban Rasulullah adalah idkhalu sururin ala qalbi mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang mukmin. Itu amal terbaik, salah satu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu pernah di satu kali Kanjeng Nabi itu kedatangan seorang perempuan yang di dalam hadis itu disebut fi aqliha syai'un, yang di dalam akalnya itu ada sesuatu. Maksudnya cara berpikirnya itu kurang normal dikit. Kalau di sini itu apa kira-kira itu ya? Saya kurang tahu. Pokoknya kurang ini. Apa itu ya namanya ya? Itu memegang tangannya Rasulullah. Tangannya Rasulullah itu dipegang oleh perempuan tadi. Kata perempuan itu, saya butuh kamu Rasulullah. Ya terus diikuti oleh Rasulullah itu, diikuti kemanapun sampai benar-benar dia selesai apa yang diinginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya pengen membahagiakan orang, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya saya senang sekali malam hari ini ternyata ada sholawat yang membahagiakan. Sama senang-senang sholawat, ya Bu ya. Alhamdulillah, ini menyenangkan. Pernah suatu ketika Nabi itu punya santri namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu ya santrinya Rasulullah, orangnya pinter. Salah satu kata Rasulullah kepada tentang Mu'ad bin Jabal ini adalah a'rafu ummati bil halali wal haram. Di antara umatku yang paling tahu halal haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Itu. Karena punya kepiawaian yang luar biasa dalam ilmu agama. Dia juga punya perilaku yang kepingin meniru kesenangannya Rasulullah. Nah Rasulullah itu diantara yang paling disenangi itu adalah sholat. Malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu Rasulullah pulang dari Mi'raj itu mendapatkan hadiah dari Gusti Allah, yaitu sholat apa? 5 waktu. Karena itu salah satu yang disenangi. Kanjeng Nabi itu bilang begini, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dari dunia kamu itu yang paling saya sukai itu adalah minyak dan perempuan. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu suka minyak dan suka apa? Perempuan. Makanya santri-santrinya Kanjeng Nabi itu yang tidak mau hormat kepada perempuan itu pasti disiri sama Kanjeng Nabi itu. Suruh hormat sama perempuan. Disuruh perhatian sama perempuan. Ini suaminya perhatian sama ibu-ibu apa enggak ini? Harus perhatian. Itu kata Kanjeng Nabi. Nah yang kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan lagi, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya itu kalau sholat itu senang. Kanjeng Nabi itu kalau panggil Bilal, Bilal itu muadzinnya Kanjeng Nabi. Ya, muadzinnya Nabi. Itu kalau Kanjeng Nabi nyuruh Bilal untuk qomat, itu kalimatnya seringkali tidak kok. Ayo Bilal qomat enggak, tapi arif nih.
beri saya waktu istirahat. Itu artinya suruh qomat. Karena bagi Kanjeng Nabi sholat itu apa? Istirahat. Tapi kalau kita itu kan sholat kan kadang tidak istirahat, itu agak males-males gimana gitu ya. Disuruh sholat agak lama dikit itu males. Ya Allah. Di sini kalau terawih cepet apa agak cepet ya? Kalau diajak lama sedikit itu ditinggalin imamnya. Itu berarti sholat tidak istirahat, tapi sholat itu beban. Kalau di sarang itu, kalau imamnya itu sujudnya lama itu, makmumnya itu kadang-kadang sudah begini, loh kok masih sujud ya? Itu terus kembali lagi gini. Saya tidak berharap di sini terjadi itu. Jadi Kanjeng Nabi itu senang perempuan dan senang apa? Minyak. Lalu yang ketiga Kanjeng Nabi bilangnya ada, saya itu senang sekali menjalankan sholat. Karena itu Mu'ad kepingin kayak Kanjeng Nabi, senang sholat. Saking senangnya sholat itu Mu'ad itu pernah over itu berlebih-lebihan. Ngimami sholat isya itu yang dibaca surat Al-Baqarah. Ya kan ya senang untuk Mu'ad, tapi kan yang imamnya makmumnya kan nggak senang, wong sholat kok apa? Apalagi makmumnya banser kan ya pasti lari itu. Masa ada makmum kok masa sholat isya kok bacanya surat apa Al-Baqarah, itu kan yang kebablasan. Tapi itu benar yang dibaca itu memang surat Al-Baqarah. Karena itu karena Mu'ad itu kepingin niru Rasulullah senangnya sholat, ya saya senang sholat. Karena itu dia membaca surat apa Al-Baqarah. Maksudnya meniru Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi senangnya itu sholat gitu. Nah, salah satu di antara makmum itu ada yang kemudian itu tahu kalau imamnya itu membaca surat Al-Baqarah, itu terus salam, selesai gitu aja, terus mundur, terus sholat sendiri. Jadi dia itu menyelesaikan sholatnya sendiri, nggak ngikuti Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal itu, karena kalau Kanjeng Nabi di Madinah itu salah satu alamat munafik itu kalau diajak sholat itu malas. Itu alamat apa? Munafik. Karena itu Mu'ad bin Jabal itu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mu'ad itu terus keperucut ngomong. Keperucut itu apa itu ya? Keceplosan ngomong. Tadi kayaknya ada orang munafik. Itu yang menyelesaikan sendiri itu dianggap punya alamat munafik. Lah yang dia itu yang disebut munafik itu terus nggak terima, karena itu dia lapor sama Rasulullah. Lah ya Rasulullah, imam kok baca surat Al-Baqarah, wong saya itu ngurusi unta saya, itu kalau saya selesaikan unta saya bisa hilang Rasulullah. Nah karena itu kemudian Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, karena Rasulullah kalau ada laporan bukan kok langsung dimarahi, tapi kalau Rasulullah kalau ada laporan yang tidak baik itu pasti dikonfirmasi, ditanya benar nggak ini, lalu dijawab benar Rasulullah. Perasaan Mu'ad itu mungkin mau mendapat ujian, ada sholat kok Al-Baqarah itu kan ditanya benar nggak itu, iya benar, mungkin perasaannya mau dipuji, tapi ternyata sama Rasulullah itu nggak dipuji tapi dimarahi. Mu'ad afattanun anta, kata Kanjeng Nabi, Mu'ad kalau kamu hari ini sholat kok membaca surat Al-Baqarah, besok masjid kamu itu kosong. Benar nggak ini kira-kira? Benar ya? Kalau di sini ada musola kok terawihnya baca surat Al-Baqarah, itu besok ada yang terawih nggak itu? Itu kan berarti namanya menfitnah orang yang asalnya suka masjid menjadi tidak suka masjid. Yang asalnya suka Islam menjadi tidak suka Islam. Dan alhamdulillah malam hari ini kita ikut bahagia datang karena ikut mendengarkan Nisa Sabian. Tapi kok Nisa Sabian kok laki-laki ya? Jadi idkhalus surur itu bagi Kanjeng Nabi itu luar biasa, sampai Mu'ad itu tidak boleh menjalankan sholat yang sholat itu tidak membahagiakan makmumnya. Kepingin cara dia sholat itu bisa membahagiakan makmumnya.
idkhalus surur namanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena tadi sudah kadung ngomong tentang Rasulullah itu senang sama minyak dan senang sama wanita, ya. Itu Umar bin Khattab, ya, kalau tidak salah itu Umar bin Khattab itu pernah ngomong gini, Umar atau Abdullah bin Abbas itu. Tapi kalau tidak salah itu Umar, ya. Itu mengatakan begini. Sebagaimana istri saya itu kalau ketemu saya itu berdandan, saya juga berharap saya berdandan agar istri saya senang. Jadi istri saya, karena saya senang kalau istri saya itu dandan, maka saya berharap istri saya juga senang kalau saya dandan. Ya, karena ada kalau di sana itu, kalau kondangan, tahu kondangan enggak? Kondangan itu apa ya? Sama ya. Istrinya itu dandan minta ampun ya. Suaminya itu ininya kancingnya itu ada yang merah, ada yang kayak gimana gitu. Perasaan saya itu kok kayak gimana, kayak kurang menghormati itu. Nah, kata Umar itu, sebagaimana saya senang istri saya berdandan, saya pikir dia juga senang kalau saya itu apa? Berdandan. Karena itu banyak sahabat itu yang mengikuti gayanya Rasulullah itu ya senang minyak, ya, menghormati kepada perempuan. Nah, salah satu peristiwa itu, salah satu istrinya Kanjeng Nabi yang muridnya banyak itu kan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu muridnya itu banyak sekali. Setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu sering menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, muridnya itu banyak sekali. Salah satu perempuan yang muridnya banyak itu Sayyidah Aisyah. Di antaranya kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu punya cerita-cerita yang menarik tentang hubungannya dengan Rasulullah. Tentang hubungannya Rasulullah. Nah, salah satu peristiwa yang Sayyidah Aisyah itu sangat-sangat berkesan terhadap Rasulullah. Itu saat Rasulullah itu sandalnya rusak. Nah, ketika Rasulullah sandalnya rusak itu, yang betulin sandalnya itu Kanjeng Nabi sendiri. Apa itu namanya itu ya, serandatnya, apa itu serandat itu ya, yang buat jepit kaki itu apa namanya itu lepas, sehingga perlu diperbaiki. Dan itu yang memperbaiki itu Rasulullah sendiri. Nah, di samping Rasulullah itu ada Sayyidah Aisyah sedang sedang bukan menjahit tapi menenun, bukan ya, dondom cara Jawa niki apa iki? Apa Bu namanya Bu? Ngecos. Kalau bahasa Jawanya itu dondom. Apa itu ya? Kalau saat itu kan belum ada jahit ya, pokoknya ada baju yang robek atau apa gitu dibetulin. Ya. Betapa ketika Kanjeng Nabi bilang, dunia kamu, di antara dunia kamu yang saya senangi itu adalah perempuan. Itu bisa dilihat dari peristiwa ini. Itu bisa dilihat dari peristiwa ini. Nah, Kanjeng Nabi karena dandan sandal tadi itu kemeringet. Mukanya itu banyak keringetan. Itu kata Sayyidah Aisyah itu dia pintar ya. Kanjeng Nabi, keringat kamu itu Kanjeng Nabi seperti cahaya katanya itu. Bayangkan suami keringetan dapat pujian istri apa? Cahaya kan? Kalau di sini banyak pekerjaannya di sawah apa di pabrik apa di kantor apa di pulang keringetan baunya kurang gimana gitu ya. Terus tiba-tiba pulang-pulang itu dapat pujian dari istri, ya Allah keringetkannya Pak, suamiku keringetnya itu bagikan mutiara. Oh itu kan ya. Coba bayangkan ibu-ibu kadang-kadang enggak gitu Mas, keringetnya bau nih loh Mas. Banser pasti langsung lari itu, enggak jadi pulang. Nah itu Sayyidah Aisyah itu bisa pinter ngendika itu, bisa sampai, walaupun menurut banyak ulama ya memang
apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah itu kenyataan. Itu bukan kiasan, ya memang keringatnya Rasulullah itu benar-benar bercahaya, mutiara. Tapi sebagai suami apapun itu diomongin oleh istri seperti itu tuh ya luar biasa. Itu kata Kanjeng Nabi itu bilangnya begini, katanya, bahagia saya dengan kamu itu Sayyidah Aisyah itu lebih besar daripada bahagia kamu kepadaku. Itu kalau bahasa sekarang itu mungkin ya, cintaku padamu itu lebih besar daripada cintamu kepadaku. Itu kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Bayangkan, ibu-ibu pernah enggak dapat kalimat ini dari suaminya? Saya tidak yakin. Itu Sayyidah Aisyah itu, Masya Allah, surirtu biki akthar min sururika bi. Kanjeng Nabi itu, bahagiaku atasmu itu lebih besar daripada bahagiamu atas diriku. Setelah itu yang menarik lagi dari Kanjeng Nabi itu cerita Sayyidah Aisyah mencium ma baina ainaya. Kanjeng Nabi itu mencium di antara dua mataku. Apa ini berarti? Dua mata itu mana itu kira-kira? Kan kening ya. Setelah itu Kanjeng Nabi mencium keningku. Ya Allah, luar biasa. Itu Kanjeng Nabi dengan siapa? Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak bohong. Kalau Kanjeng Nabi itu ngendika bahwa saya itu seneng perempuan. Kalau ada santrinya Kanjeng Nabi yang tidak suka perempuan, itu pasti dimarahi. Disuruh hormat, disuruh mencintai apa? Perempuan, sebagaimana Kanjeng Nabi itu juga minta kepada perempuan mencintai apa? Suaminya. Nah, ada cerita yang menunjukkan kehebatannya Sayyidah Khadijah. Tapi saya membaca itu dengan cara yang lain. Dengan Sayyidah Khadijah itu. Ya, Kanjeng Nabi dengan siapa? Sayyidah Khadijah. Waktu Kanjeng Nabi itu sama malaikat Jibril, ya, sama malaikat Jibril. Ini cerita tentang Kanjeng Nabi sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril sama Kanjeng Nabi itu bilang begini, Muhammad, sebentar lagi Khadijah mau datang. Nanti kalau Khadijah datang, sampaikan Allah kirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Itu kan luar biasa. Ada Gusti Allah kok kirim salam sama manusia, itu Masya Allah, ya kan. Kita itu paling tinggi dapat salam dari siapa ya? Mungkin Pak Lurah. Ini kan kata malaikat Jibril sama Kanjeng Nabi, sampaikan kalau Khadijah datang, dia dapat salam dari Gusti Allah. Sampaikan sama Khadijah, absyiri, kata Kanjeng Nabi, ia telah dibangunkan rumah di surga. Nah, cerita ini terkenal, banyak orang membaca. Nah, tapi saya yang baca itu agak senang itu, bacanya itu ya. Yang saya tidak membaca tidak ada notasi sama sekali dari kitab-kitab, tapi saya baca itu senang sekali. Yang saya baca itu ya, yang kemudian masuk dalam kepala saya itu, ini juga masuk dalam kepala, tapi ada sesuatu. Nah, Sayyidah Khadijah itu ketika datang, itu membawa alat-alat rumah. Alat-alat rumah untuk menyiapkan makanan, untuk bawa piring, bawa gelas. Dia ketika mendapatkan posisi, mendapatkan salam dari Gusti Allah itu, dalam riwayat itu tidak sedang membaca Al-Quran, tidak sedang pakai apa? Ruko, tidak habis sholat, tapi dia sedang membawa piring, membawa apa? Gelas, ya Allah. Yang saya pahami, berarti Sayyidah Khadijah itu salah satu sebab mulianya itu adalah karena dia dengan ikhlas mencintai keluarganya, mencintai suaminya, melakukan pekerjaan rumah itu nggak ada gengsinya. Karena perempuan-perempuan sekarang itu kadang-kadang gengsi. Ada nggak yang perempuan gengsi begini itu ya? Dan saya tidak berharap gitu, ya. Karena Sayyidah Khadijah itu ternyata mendapatkan salam dari Gusti Allah itu posisinya sedang apa? Membawa ini. Tentu ini tidak hanya pekerjaan
istri, tetapi juga cerita dengan Sayyidah Aisyah tadi itu. Sayyidah Aisyah itu dontom-dontom, Kanjeng Nabi apa? Sedang membetulkan sendal. Gitu. Cerita-cerita seperti ini tuh sangat-sangat menyenangkan. Kanjeng Nabi menyebut hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa, dan perempuan. Ya. Makanya ada Kanjeng Nabi itu punya santri perempuan namanya Khawlah binti Hakim. Itu terkenal Khawlah itu. Khawlah itu terkenal itu gara-gara diantaranya ketika Kanjeng Nabi itu ditinggal Khadijah, tidak punya istri, anaknya masih kecil-kecil, ada duda, anak apa? Kecil-kecil, sahabat itu juga sudah berpikir, ini gimana Rasulullah ini enggak punya istri. Itu yang berani ngomong, itu Khawlah. Khawlah lah yang datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, napa panjenengan pengen nikah malih? Jadi yang berani ngomong sama kiai itu ternyata fatayat. Fatayat atau muslimat ini kira-kira ini? Muslimat mungkin atau fatayat ya. Tapi kalau santri yang laki-laki itu kurang pengertian mungkin. Tapi yang pengertian itu siapa? Fatayat sama muslimat namanya Khawlah. Jadi yang berani menawarkan Kanjeng Nabi nikah kembali setelah ditinggal Khadijah itu namanya Khawlah binti Hakim. Nah, Khawlah binti Hakim itu punya suami namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu saudara rodoknya Kanjeng Nabi. Saudara rodok itu apa? Saudara satu susu Kanjeng Nabi. Namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu khusyuk kebablasan. Jadi khusyuk kebablasan itu tidak bagus. Tahu khusyuk enggak? Alim khusyuk kebablasan. Pokoknya orangnya itu sampai pernah beliau itu izin sama Rasulullah. Rasulullah, saya kepingin kebiri. Tahu kebiri enggak? Kebiri itu alat kelamin diapakan gitu sehingga tidak lagi suka sama perempuan. Namanya di kebiri. Loh kenapa? Mengganggu ibadah katanya. Ada itu sahabatnya Kanjeng Nabi itu saking senengnya ibadah sampai pernah izin apa? Kebiri. Ibu-ibu kalau suaminya kebiri boleh enggak? Biar ibadahnya rajin, Bu. Itu ada namanya Utsman bin Maz'un. Ya Allah Gusti. Kata Kanjeng Nabi itu. Ya, karena melihat sudah itu tidak diizinkan, tentu saja itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Nah, Khawlah itu akrab sama Kanjeng Nabi. Kok akrab ya itu tadi. Sampai berani menawarkan nikah itu kan ya karena akrab. Makanya sering datang ke rumahnya Kanjeng Nabi, ya kan itu Khawlah. Nah, Khawlah itu orangnya enggak suka dandan. Enggak suka dandan. Setahu saya ya. Kalau ibu-ibu membawa apa itu namanya? Tas ya. Itu kalau dibuka insya Allah ada cerminnya. Betul enggak? Kalau suami kira-kira ada rokoknya lah itu. Tapi kalau perempuan itu mungkin ya, kalau tasnya itu dibuka itu dalamnya kira-kira ada apa? Ada cermin kecil, dikit-dikit gini itu ya memang itu kodratnya. Kok tahu dari mana? Kan saya punya istri. Nah itu Khawlah itu datang kepada keluarganya Kanjeng Nabi itu nggak ada dandannya sama sekali. Sehingga istrinya lapor. Kanjeng Nabi, Khawlah ini kayaknya ada masalah. Kenapa? Itu kayak enggak perempuan. Itu kayak laki-laki. Terus ditanya sama Kanjeng Nabi, dipanggil sama Kanjeng Nabi, Khawlah kamu itu kenapa kok begitu? Nah, terus melaporkan suaminya itu. Lah kenapa saya harus dandan Kanjeng Nabi? Lah kenapa memang? Suami saya itu Kanjeng Nabi kalau siang puasa. Kalau malam baca Quran lalu ibadah. Lah terus kamu enggak diapa-apain. Gini-gini. Gedek itu siapa itu? Khawlah itu. Khawlah itu. Dan ini tidak satu-satunya, sahabat itu saking kuadrat khusyuknya itu. Ada lagi sahabat itu yang saking khusyuknya.
Namanya itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, cerita-cerita tentang orang-orang khusyuk tapi kebablasan, tidak diizini oleh Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Al-As itu khusyuk sekali. Saking khusyuknya itu bapaknya bingung. Anak kok khusyuk kayak gini tuh bingung. Kepingin agar anaknya itu agak mengurangi khusyuk, ditawari nikah. Kamu nikah ya? Karena biasanya kalau khusyuk, kalau ketemu perempuan itu khusyuknya agak hilang, Bu. Agak berkurang. Makanya ditawarin apa? Nikah. Kamu nikah ya? Karena saking baiknya sama bapaknya, ya iya gitu aja. Siapapun ditawarin, pokoknya iya nikah, nikah. Dan nikah terus kemudian dibuatkan rumah, udah rumah sendiri, bapaknya udah seneng, alhamdulillah anak saya sudah nikah, paling khusyuknya sudah mulai apa? Berkurang, kan gitu. Nah, beberapa hari kemudian bapaknya itu datang kepada anaknya itu. Anaknya enggak ada, yang ada istrinya. Ditanya sama menantunya, ditanya, suamimu bagaimana? Masya Allah, suamiku, anakmu itu sebaik-baiknya suami. Enggak ada orang sebaik anak kamu itu. Lah kenapa? Kalau malam itu baca Quran, khatam sewengi. Dan itu sholatnya enggak selesai. Kalau siang puasa, bapaknya mulai curiga, ya kan? Bapaknya mulai apa? Curiga. Lah kamu enggak diapa-apain? Gedek. Nah ini model nikah apa ini? Itu kira-kira ibu punya suami begini itu seneng enggak, Bu? Kalau malam apa? Khataman Quran, ibadah, kalau siang puasa. Insya Allah lah kalau ibu-ibu Kerawang mesti nyari suami yang kayak gini nih, ya kan? Itu dipanggil sama Rasulullah, dipanggil karena dilaporkan sama bapaknya. Itu gimana anak saya kok jadi gitu? Heran gitu kan? Nah termasuk jadi yang pernah dipanggil itu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Utsman bin Maz'un juga dipanggil oleh siapa? Rasulullah. Lalu dipanggil, kata Kanjeng Nabi kepada Utsman, Utsman, saya pengen tanya sama kamu, orang paling mengerti Gusti Allah itu siapa? Ya jenengan Rasulullah. Orang paling khusyuk itu siapa? Kanjeng Nabi. Ketahuilah kamu Utsman, saya itu orang paling tahu Gusti Allah, orang paling tahu, paling khusyuk, paling takut kepada Gusti Allah, dan saya seneng sama perempuan. Kata Kanjeng Nabi, luar biasa itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sering ulama-ulama itu lalu mengatakan bahwa hidup berumah tangga dengan baik itu salah satu ibadah terbaik. Ya, hidup berkeluarga dengan baik itu salah satu ibadah apa? Terbaik. Itu dipahami oleh banyak ulama-ulama itu seperti itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Bayangkan ya, kalau itu enggak bagian dari ibadah. Kita itu punya waktu 24 jam. Kita punya waktu berapa? 24 jam. Disuruh Gusti Allah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kira-kira satu sholat berapa menit? Orang Kerawang itu kalau sholat subuh, kalau sendirian itu berapa menit sih? Nah ya paling-paling kan ya 2 menit itu ya. Wajahnya ini kan wajah-wajah 2 menit ini. Bukan wajah yang 15 menit. Kalau subuh bacanya alif lam mim, kan enggak kan? Amaya tasalun juga enggak. Enggak ya. Lam yakunil ladzina kafaru juga enggak. Paling kalau sendiri kan inna atoina. Ya enggak? Iya, ulhu, Masya Allah. Kira-kira orang Kerawang kan gitu tuh ya. Enggak jauh beda sama yang di sana. Nah ya kita itu punya 24 jam, disuruh sholat berapa? 5 waktu. 5 waktu itu kalau diambil satu sholat 5 menit, itu berarti kan cuman berapa? 25. Orang Kerawang itu ya, yang laki-laki, rokokan sama sholat duhur itu lama mana? Orang Kerawang, jujur. Ya. Suami ibu itu ya, kalau rokokan, ada yang rokokan enggak? Nah ya.
Satu rokokan dengan samping ini ada orang sholat zuhur, terus ada yang rokokan, itu kira-kira selesainya dulu mana? Ya dulu sholat ya. Kan bentuk orang Kerawang begitu ya. Sama lah dengan yang di sana. Subhanallah. Nah itu kalau ngibadah kita itu cuman sholat. Ya kan? Kalau ngibadah kita cuman sholat. Betapa repotnya kita itu. Tapi alhamdulillah ulama-ulama itu bilang di antara ibadah terbaik itu ternyata adalah keluarga baik-baik, itu bagian dari ibadah apa? Terbaik. Iya. Dari mana taunya? Di antaranya disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu anaknya Al-Mubarak. Ya, cerita ini. Mubarak itu siapa? Mubarak itu dulu pelayan, pekerja di perkebunan, ngopeni apel, kebun apel. Ada orang kaya punya perkebunan apel yang jaga itu diantaranya pekerjanya namanya siapa? Al-Mubarak. Saat dia sedang menjaga kebun, pemilik apa itu? Kebun itu datang, lalu perintah kepada Mubarak, carikan saya apel yang enak rasanya. Asumsinya karena dia yang jaga pasti tahu, ya kan? Lalu dicarikan apel. Setiap kali dipecah, dikupas itu rasanya asam, nggak enak. Dicarikan lagi nggak enak lagi. Terus bingung tuannya, loh kamu itu saya suruh jaga bertahun-tahun kok nggak tahu mana yang apel yang enak dan mana apel yang nggak enak. Kok nggak tahu itu kamu kenapa? Heran gitu. Jawabannya Al-Mubarak itu begini, jenengan, kamu, Anda hanya memerintahkan saya untuk menjaga, tapi tidak pernah memerintahkan untuk ngerasakan apel. Karena itu bertahun-tahun saya itu menjaga, itu tidak pernah merasakan apel. Saking orangnya itu saking takutnya makan yang tidak diperbolehkan. Terus dia tanya sama pekerja-pekerja yang lain tentang perilakunya, tentang apanya. Dan memang betul, orangnya itu memang baik. Karena itu kemudian orang ini diambil menantu oleh pemilik kebun. Lalu punya anak namanya Abdullah. Nah Abdullah inilah yang kemudian terkenal. Karena beliau itu ahli hadis. Kalau kita membaca buku-buku hadis itu periwayat dari Abdullah itu banyak sekali. Itu Abdullah. Orangnya kaya sekali, pedagang sukses, zuhudnya Masya Allah, meski kaya, dia itu terkenal hidupnya itu sangat-sangat biasa, sederhana sekali. Suatu ketika, dia itu haji itu sambil dagang, sampai orang-orang itu bingung. Saking bingungnya ada yang nanya sama dia, Abdullah bin Mubarak itu, Abdullah katanya kamu itu khusyuk, ngalim, zuhud, haji kok malah apa? Dagang. Haji itu saatnya ibadah kok malah bawa dagang. Itu kira-kira kalau haji orang Indonesia itu bawa pil kita, bawa apa? Pokoknya terus dijual di maka itu membawa dagang banyak sekali. Sampai heran katanya khusyuk kiai malah haji bawa dagang. Dan dia memang pedagang sukses. Eksportir, importir, oh ya dia itu top. Gitu. Kata dia itu begini, sederhana sekali. Kamu itu tidak tahu katanya. Saya itu menghidupi ulama-ulama banyak yang kalau saya tidak support, dia itu kesulitan mengajar. Itu siapa? Abdullah bin Mubarak. Jadi pekerjaannya itu dia itu ngaji, pintar dagang, sukses. Salah satu pekerjaannya lagi, senang perang. Senang maju di medan laga, yang kalau kalah itu ukurannya nyawa yang hilang. Banser kalah lah pokoknya ini. Itu Abdullah bin Mubarak. Nah kalau dia karena dia orang alim ikut perang, ya suka ngaji. Satu saat ya dia ngaji. Kalau pas lagi nggak perang ya apa? Ngaji. Ngaji dengan tentara-tentara. Nah salah satu isi ngajinya itu yang pertama kali saya baca, itu langsung masuk dalam hati saya. Karena kemudian tentara-tentara itu tanya,
Tanya itu begini, Abdullah, ada enggak orang yang pahalanya itu lebih besar daripada kami? Kami ini mempertaruhkan nyawa, meninggalkan keluarga. Lalu yo ngaji, yo sholat. Ada enggak orang yang pahalanya lebih besar daripada kami? Kami ini orang top, kata tentara-tentara itu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, jawaban Abdullah bin Mubarak apa? Ada katanya. Siapa itu? Seorang laki-laki malam-malam bangun ingin memastikan anak-anaknya, istrinya tidur dalam keadaan baik-baik, menata selimutnya, menata bantalnya, lalu dia tidur kembali. Pahalanya ini lebih besar daripada jihad fisabilillah. Itu kata siapa? Abdullah bin Mubarak. Gara-gara baca ini, saya kalau malam-malam itu kalau nata bantal anak saya ini, wah ini Abdullah bin Mubarak, ini sedang jihad ini. Luar biasa itu. Senang sekali saya mendapatkan support yang luar biasa berkat ini. Itu senang sekali saya itu. Jadi salah satu semangat untuk bangun malam hanya karena pengen melihat anaknya baik-baik itu karena ada riwayat dari Abdullah bin Al-Mubarak. Luar biasa, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tahu bahwa Isra Mi'raj itu hadiah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu sholat berapa? 5 waktu ya kita tahu, dan semoga kita menyenangi sholat ya, amin ya robbal alamin. Tetapi selain itu Kanjeng Nabi salah satu ajarannya adalah idkhulu asyurur. Salah satu ibadah terbaik itu adalah rumah tangga baik, itu adalah salah satu bacaan yang saya senang lagi. Ini ibu-ibu semoga mendengarkan dengan baik, walaupun itu sanadnya dhaif, tapi saya senang sekali. Kanjeng Nabi itu pulang dari kerja ya. Kanjeng Nabi pulang dari peperangan, dijemput oleh seseorang, lalu salaman. Walaupun itu riwayatnya dhaif ya, tapi saya senang sekali itu. Dan saya semoga itu riwayat itu benar itu. Karena dhaif itu bukan berarti salah, tapi kemungkinan salahnya itu banyak gitu ya. Tapi kandungannya itu menyenangkan. Dan kandungannya itu saya kira bagian dari ajaran Islam yang sangat-sangat penting. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu pulang dari peperangan, disambut oleh salah satu sahabatnya, lalu salaman. Nah, ketika salaman itu, tangannya itu kasar. Tangannya itu apa? Kasar. Saya enggak tahu ya, di Kerawang ada enggak ya tangannya yang kasar laki-laki itu? Kalau di sarang banyak sekali itu, yang suka macul-macul itu. Itu setelah Kanjeng Nabi salaman dengan laki-laki yang tangannya keras kasar itu. Itu kata Kanjeng Nabi, ini adalah tangan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Itu. Oh ya, saya kalau salaman sama orang tangannya kasar, jangan-jangan ini tangannya siapa? Ahli surga. Luar biasa. Jadi ibu-ibu ya, kalau suaminya tangannya agak kasar-kasar dikit, cium tangannya. Ini barangkali tangannya siapa? Ahli surga. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Sejak saat itu saya kesulitan, kehilangan respek kepada mereka yang bekerja untuk keluarganya. Sulit untuk tidak respek kepada orang-orang ini, karena mereka sedang melakukan bagian dari ibadah yang sangat disenangi oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Semoga kita mencintai keluarga kita ini ya. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Oh, ada yang suka baca Yasin Fadilah. Baik. Yasin Fadilah itu Mbah Maimun ya, karena Mbah Maimun itu ayah saya, itu kalau hormat sama gurunya itu hormat yang betul-betul hormat ya. Abah saya itu
pertama kali mondokkan putranya di Mekah, itu anak yang pertama, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun. Mondok di Mekah di Sayyid Muhammad, ya, Sayyid Muhammad. Ayahnya Mbah Maimun itu namanya Mbah Zubair, ya. Siapa? Mbah Zubair, ya. Mbah Zubair itu dulu Maimun masih kecil, Zubair itu haji. Ketemu dua tokoh yang kemudian diceritakan oleh Mbah Maimun. Maimun, saya waktu haji ini saya ketemu dengan dua tokoh hebat. Pertama Syekh Yasin Al-Fadani. Di kemudian hari sanadnya Mbah Maimun itu hampir semuanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kata Mbah Zubair. Nang Mekah ki ono wong, usianya Syekh Yasin sama Mbah Zubair itu tua Mbah Zubair. Tapi karena ilmu itu tidak mengenal tua dan tidak mengenal muda. Hormatnya sama Syekh Yasin itu Mbah Zubair itu luar biasa. Ada di sana itu pemuda top namanya Syekh Yasin Al-Fadani, keluarga dari Padang. Mbah Maimun nanti ketika di Mekah itu hormatnya kepada Syekh Yasin karena dulu waktu kecil sudah diceritain tentang siapa Syekh Yasin sama ayahnya itu Kiai Zubair. Nah yang kedua itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ayahnya top, ini juga top. Ketika Mbah Zubair datang ke Mekah, ya tentu masih kecil. Muhammad Alawi itu masih kecil. Tapi itu sudah diceritakan oleh Mbah Maimun. Di kemudian hari, dua tokoh ini adalah yang diceritakan oleh ayahnya, itu menjadi gurunya Mbah Maimun secara khusus. Yang satu lebih tua, Syekh Yasin, yang satu lebih muda. Syekh Yasin sama Mbah Maimun itu lebih tua Mbah Maimun, ya, lebih tua Mbah Maimun. Nah, kemudian Mbah Maimun memondokkan putranya kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memondokkan. Nah, sejak memondokkan itu, dan itu benar-benar dikenang di Mekah. Santri-santri di Mekah, orang-orang yang akrab dengan Sayyid Muhammad itu tahu betul. Sejak memondokkan putranya kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu setiap kali anaknya ada yang boyong, itu selalu disusul dengan anak berikutnya. Sejak memondokkan anaknya yang pertama, Sayyid Muhammad Abdullah bin Ubah pertama, itu sampai anak terakhir, itu pokoknya selalu ada yang mondok di sana. Kalau ada yang boyong ya diganti, kalau ada yang boyong ya diganti sampai sudah nggak punya anak lagi. Yang terakhir anaknya namanya Muhammad Idror. Boyong ya sudah nggak ada anaknya lagi, ya gimana? Ya. Itu pokoknya selalu begitu. Nah, saya sendiri itu saya sekolahnya di Mesir, justru di Mesir, saya nggak pernah di Saudi. Kenapa? Ya karena kakak saya masih di sana, jadi saya nggak harus ke sana, gitu kan. Wajah kan belum boyong. Lah kan kalau boyong, nah saya sama kakak saya cuma terpaut 1 tahun. Jadi ya mondok itu saya, tapi setiap kali saya pergi ke Mekah, saya 4 kali. Haji 2 kali, umroh 2 kali dari Mesir. Itu selalu nginep di dalamnya Sayyid Muhammad. Itu secara khusus yang mengikut ngaji gitu. Saking cintanya Mbah Maimun kepada guru-gurunya, pengen punya hubungan yang baik dengan guru-gurunya, dengan Syekh Yasin dan dengan siapa? Sayyid Muhammad, tentu selain guru-gurunya yang ada di Indonesia. Nah, saking senangnya itu, ketika di Mekah lalu ada Yasin Fadilah itu secara khusus minta agar diizinkan untuk dibaca di santrinya di Indonesia. Maka sejak saat itu Yasin itu Fadilah yang isinya waktu itu berdoa untuk kebaikan Sayyid Muhammad diteruskan untuk putranya. Sejak saat itu dibaca di pondoknya Mbah Maimun, pesan sama santrinya kepada putra-putranya kalau bisa ya membaca. Para muhibbin, kalau di sini ada yang suka membaca, ya alhamdulillah, ya semoga mendapatkan hubungan yang baik dengan guru-guru. Amin ya rabbal
alamin ya. Guru itu penting ya, guru itu penting. Saya gambarkan ya, tentu betapa pentingnya guru ya, saya gambarkan. Meski ini ceritanya tentang Kanjeng Nabi, tapi tentu itu tidak hanya untuk Nabi ya. Ada santrinya Kanjeng Nabi itu namanya Sauban. Namanya Sauban. Sauban itu kalau ditanya, kamu anaknya siapa? Jangan tanya bapak saya siapa. Saya lahir itu pokoknya sejak kenal Nabi. Setelah itu jangan tanya masa laluku. Jangan tanya apa? Masa lalu. Maka dia hanya menyebutkan Sauban, pembantunya Rasulullah. Tidak mau disebut Sauban bin siapa, itu enggak. Pokoknya kalau kamu tanya Sauban, Sauban pembantunya Rasulullah. Karena pengen hidupnya itu dimulai dari sejak kenal Kanjeng Nabi. Hubungan yang sangat spesial dengan gurunya. Namanya Sauban. Kanjeng Nabi pernah bilang begini, siapa yang berani menanggung ini, saya tanggung surganya. Surganya saya tanggung. Apa itu? Selama pokoknya bisa mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Jangan minta bantuan orang lain. Nanti kalau kamu yang berani nanggung ini, saya tanggung surganya. Yang ngomong gurunya begitu. Sauban angkat tangan. Saya Kanjeng Nabi. Saya. Yang nanggung surganya siapa? Kanjeng Nabi. Sejak saat itu, Sauban itu kalau bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Itu berat. Apalagi setelah ditinggal Kanjeng Nabi, Sauban itu kan kelihatannya kiai besar. Bayangkan kiai besar terus nyuceni baju, omahe disaponi dhewe. Nek duwe sepeda motor ya nek bani gembos di pompa sendiri kan berat. Kalau punya mobil, yang nyuci mobil sendiri. Kira-kira jadi kiai gini ada enggak ini? Kan ya berat itu. Tapi tetap dilakukan oleh Sauban. Kenapa? Itu janji dia kepada Kanjeng Nabi. Dan itu perasaan Sauban yang menjadikan dia masuk surga. Naik kendaraan, ininya jatuh, apanya namanya itu, pecutnya itu jatuh. Santrinya kan kemungkinan kan berebut untuk ngambil, ya kan. Saya yang kiai gini, kecil-kecil gini, sandal saya ada yang nata itu. Ada nggak kira-kira yang nata sandal saya itu? Ada. Lah itu Sauban. Pecutnya itu jatuh ya. Tapi kata Sauban apa? Jangan. Itu surga saya. Itu adalah karena dulu yang janjikan seperti itu siapa? Kanjeng Nabi. Banser kira-kira saya biat. Luar biasa itu ya. Itu hubungan spesial antara murid dengan apa? Guru. Itu dawuhnya guru kepada Sauban. Luar biasa. Nah, itu kira-kira yang diresapi oleh Mbah Maimun kepada guru-gurunya ya. Barangkali ada yang senang membaca Yasin Fadilah, semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau saya diminta ijazah, saya juga merasa mendapatkan itu ya, pokoknya anak saya apa gitu ya, suruh membaca Mbah Maimun ya. Ini saya yang kepingin membaca atau yang sudah membaca, saya memberi ijazah untuk semuanya ini untuk bisa membacanya. Ya, ajastukum jami'an. Ya, demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا وتجعل أولادنا من أهل رحمتك، من أهل مغفرتك، من أهل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا
وقلوب أولادنا وقلوب طلابنا وطالباتنا بحبك وبحب من يحبك وبحب نبيك وبحب من يحب نبيك. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا نمشي به إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا قدوة خير لأولادنا، اللهم اجعلنا قدوة خير لمجتمعنا، اللهم اجعلنا قدوة خير لطلابنا وطالباتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari awal tadi hingga selesai, apa-apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Fatimah Zahra سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا حي المعروف والعطاء الموحى غرة للملحان إنكم بأضرار حين المعروف والعطاء المرحوم غرة للمرحوم إنكم بأدرار سدونا في الدنيا سدونا في الأخرى خارجة الكبرى وفاطمة فوزنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى يا حي المكرم والعطاء الموحى أنت للمجرم
الكبرى فاتحة يوم إلى الجمال إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتركي والغرى